Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita berbicara saat ini tentang timnas Vietnam yang akan kita hadapi, atau tim asuhan Sintayong ini pada bulan Maret yang akan datang dalam 2 laga. Ini lanjutan di grup F pra Piala Dunia untuk zona Asia, di mana ini pertandingan yang sangat krusial ya, bagi Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Kita bermain di kandang dulu di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Kemudian 5 hari lagi dari situ, tepatnya pada tanggal 26 Maret, kita berkunjung ke Stadion Mai Dinh di kota Hanoi, markasnya The Golden Warriors ini, atau julukan bagi tim nasional Vietnam. Vietnam yang ditangani oleh Philippe Troussier ini tentunya tidak ingin kalah lagi seperti yang dialami mereka saat bertarung di grup D di Piala Asia di Qatar, di mana kita menang dengan 1-0. Pasti teman-teman tahu gol tunggal kita lewat titik putih yang dibuat oleh kapten kesebelasan Asnawi Mangku Alam saat itu, dan kekalahan tersebut membuat Vietnam langsung angkat kopor ya, karena sebelumnya mereka kalah dari Jepang, sehingga tidak ada peluang lagi pertandingan terakhir melawan Irak. Tentunya ada sakit hati bagi Vietnam sendiri. Mereka harus bisa membalas ini, dan itu akan terjadi pada bulan Maret. Ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tim Indonesia ya dalam 2 pertandingan nantinya, justru mereka dihadapi atau dihadapkan pada situasi dan kondisi yang ya nampaknya mereka was-was juga, agak ketar-ketir juga. Ketika melihat info-info atau bagaimana media-media di Vietnam sendiri sudah mengabarkan bahwa Sintayong sebagai pelatih kepala bersama dengan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI akan menambah amunisi, kekuatan bagi tim nasional Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, ini akan jauh lebih bagus dibandingkan materi atau skuad yang dibawa STY ke Qatar. Itu yang membuat Philippe Troussier dan pasukannya kini dilanda dengan kecemasan, dan mereka ini seperti takut melihat bagaimana Indonesia akan menaturalisasi lagi beberapa pemain untuk khusus menghadapi Vietnam. Ya, pemain-pemain tersebut adalah Tom Haye di gelandang dan juga Ragnar Oratmangun di lini serang, karena ketahui bahwa lini serang kita kurang begitu oke, tetapi kita perlu tambah hanya Rafael Struijk yang ada di sana. Nah, kemudian ada lagi Nathan Cho yang tinggal diambil sumpah, tapi Nathan Cho bermain di belakang, tapi khusus dengan Jai Ises ini sudah diambil sumpah, sudah oke. Mereka juga menaruh perhatian yang luar biasa dengan kehadiran Jai Ises. Berarti lini belakang kita akan semakin kuat di jantung pertahanan. Karena ketika sebelum ada Jai Ises kan tahu ada Jordi Amat di sana, ada Yasin Hapner yang bisa bermain dengan sangat baik menghadapi Vietnam. Ya, ada Rido yang bermain, bahkan kita masih punya Elkan Bagot. Ya, kalau kita bertanding, dan ini yang membuat mereka rasa khawatir untuk bisa menembus pertahanan kita aja terasa sulit. Nah, di Piala Asia kemarin kan terlihat sekali kita clean sheet dan mereka tidak mampu untuk membuat peluang-peluang terbaik di depan gawang Hernando Ari, karena begitu kuatnya Jordi dan juga bermain dengan Yasin Hapner di sana. Sangat kuat ya kalau bisa dilihat di sini. Kemudian ada Sandi yang ditarik bermain lebih ke dalam. Ini juga bagus ya. Dan SDE punya berbagai opsi untuk menghadapi Vietnam. Sekarang dengan ketambahan Jai Ises, wajar kalau Vietnam itu merasa ya ada gentar melawan Indonesia. Ya, apalagi kalau bermain di Jakarta, mereka sudah ingatkan, ini di stadion utama di Gelora Bung Karno berbeda sekali. Atmosfernya luar biasa untuk bisa menekan habis pasukan Troussier ini. Kehadiran Jai Ises, kemudian ada Tom Haye yang bermain di Heerenveen dengan cara bermain visi bermain bola yang sangat bagus. Dia bisa mengatur ritme permainan tim nasional Indonesia dengan sangat baik. Apalagi kalau di sana misalnya Justin didorong lebih ke depan, bermain dengan Ivar Jenner. Tentunya lini tengah, lini yang paling vital ini sangat kuat, dan ini yang ditakutkan Vietnam, karena Jai kemungkinan besar akan bermain di belakang. Dia mungkin bisa berpasangan dengan Jordi atau dengan Rido, atau mungkin bisa dengan Elkan, tergantung dari STY untuk bisa melihat ini, karena Sandy Walsh juga bisa bermain lebih ke dalam, bisa dimaksimalkan jika Asnawi ada di kanan. Jadi memang opsi kita itu banyak, dan STY memang sangat beruntung kalau dikebut proses naturalisasi dari Ragnar dan Tom Haye ini khususnya. Kalau khusus Nathan kan sudah selangkah lagi, walaupun ini tertunda terus ya, kita tidak tahu kapan, tapi mungkin siapa tahu ada di FIFA Match Day, libur dia langsung diambil sumpah. Tapi tanpa Nathan pun, saya pikir kita kuat asal Ragnar dan Tom Haye hadir di sana. Sudah ada Ises ya, ini kuat tentunya.
Jadi apalagi bermain dari sisi kiri, Ragnar sangat bagus sekali. Kalau berpaduan dengan Marcelino yang didorong lebih ke depan, ini baik tentunya bagi lini serang kita. Ya, saya pikir kita bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Ya, dan itulah wajar. Mereka sekarang ya dalam posisi yang terus bisa mengamati, ya, mencari tahu info-info dari Indonesia. Apalagi surat-surat kabar di sana sudah mewanti-wanti mereka. Berbahaya. Bukan saja mereka bisa kalah di GBK, tapi di Maidin Stadion mereka bisa tumbang dari Indonesia. Kalau melihat skuad Indonesia yang mewah dengan kehadiran, ya, kalau cepat kehadiran dari Tom Haye dan Ragnar. Seandainya Tom dan Ragnar tidak ada, dengan ketambahan satu amunisi Jai Ises sudah membuat mereka itu agak ya memang siap waspada terhadap Indonesia, karena Indonesia semakin kuat, dan itu Vietnam sudah akui, ya. Trozier juga sudah akui bahwa Indonesia ini berbeda dengan yang lalu-lalu. Ya, karena kita 8 tahun sebelumnya kan tidak pernah menang. Sebelum kemarin di Piala Asia kita bisa menumbangkan mereka. Makanya mereka terlalu overconfident saat itu dan mereka tumbang. Wajar kalau mereka menangis. Termasuk banyak rakyat Vietnam juga yang menangisi kekalahan mereka karena mereka langsung out, langsung tersisi. Nah, untuk tidak mengulangi hal yang sama pasti mereka akan bersiap. Nah, ini daftar pemain ketika di Piala Asia yang ada di belakang teman-teman semua. Kalau bisa melihat, bukan tidak mungkin ini juga. Memang ada beberapa pemain mereka yang tidak hadir. Ya. Tapi apapun itu, dengan kondisi kita yang semakin bagus, semakin kuat, dan pasti percaya diri kita, pemain-pemain kita untuk menghadapi Vietnam lagi. Karena kita sudah mampu mengalahkan mereka. Oke, ini mereka tuh. Ada Nguyen Philip di bawah Mister, ya, pemain kelahiran dari Cekoslowakia yang sudah menjadi warga negara Vietnam. Bukan lagi, pasti akan ditampilkan oleh Trozier di sini. Ya, Tuan Hai. Kemudian ada Fit An, di belakang ada Tan Bin. Ini adalah 3 pemain belakang karena mereka bermain dengan 3-4-2-1. Di depan mereka ada Tuan Hai juga yang ada di sana. Kemudian ada Quang Hai dan Van Tung di belakang Tuan Hai. Nah, mereka punya 4 gelandang yang tidak berkutik menghadapi kita di Piala Asia. 4 gelandang itu adalah Min Trong, Tuan An, Taizon, dan Zuan Man. Inilah gelandang-gelandang mereka yang ditampilkan Trozier tidak mampu menghadapi kan pemain-pemain kita yang sangat baik sekali ya untuk bisa bermain. Ivar sangat bagus, Justin juga bermain sangat oke, ya. Jadi kalau ketambahan Tom Haye, saya rasa akan sulit buat mereka karena Tom bermain dengan cara yang sangat baik sekali, ya. Visi yang bagus, punya tembakan-tembakan yang kuat di luar kotak penalti. Ini yang ditakutkan. Ya, mereka punya ini pemain-pemain pengganti mereka. Ya, ada Nguyen Din, ada Nguyen Van Viet, Tuan Hai, Ho Tan Tai, Do Hung Dung. Do Hung Dung ini sebenarnya kapten juga ketika melawan Irak, tapi kemudian dia di bangku cadangan melawan Indonesia. Tapi ini pemain yang bagus, pemain nomor punggung 8. Dia akan menjadi kekuatan juga yang mungkin saja bisa bermain di sektor tengah. Mereka masih punya Nguyen Van Toan, ya, ada Trong Tin An, itu gelandang mereka, ada Nguyen Van Truong, juga gelandang mereka, ada Phun Tan Ang, Do Du Man, Kuat Van Kang, Lee Van Tan Long. Nah, ini yang Tan Long ini yang mendapat kartu merah ketika menghadapi kita, yang diusir ketika dia mengambil Marcelino dengan sangat keras, dan ada 2 kartu kuning, kemudian dia diusir ke lapangan. Nah, Lee Ngoc Bao. Jadi ini pemain-pemain cadangan mereka. Mungkin masih bisa ada perubahan yang akan dipanggil oleh Trozier untuk khusus menghadapi Indonesia. Karena mereka memang fokus melawan kita. Jadi ini juga buat STY dan timnya harus siap benar di saat Vietnam fokus untuk bagaimana mereka bertekad untuk bisa mengalahkan kita. Tapi kalau bermain di Jakarta, saya pikir akan berat buat mereka. Apalagi dengan ketambahan Jai Ises, dan syukur-syukur kalau Ragnar dan Tom ada, mereka kita akan libas. Ya, termasuk makanya ya media-media di sana bilang mereka bukan tidak mungkin mendapatkan poin, dapat hasil ketika Vietnam menjadi tuan rumah. Dan itu kan yang dibidik. Kalau kita tidak kalah dalam 2 pertandingan, katakan kita menang di Senayan, kita draw di Hanoi, aman buat kita. Tentunya bagus ini, modal bagus sebelum kita menjamu Irak dan Filipina pada bulan Juni yang akan datang. Jadi itu apalagi kalau kita bisa mendapatkan 6 poin, menang di Gelora Bung Karno dan menang di Maidin Stadion. Bagus dengan 6 poin ini. Akan berat karena Vietnam juga akan keluar kandang. Mereka akan menuju ke Irak juga setelah kalah lawan Irak di kandang mereka. Ini perjalanan yang sangat berat buat mereka, dan kita paling tidak bisa mengincar posisi kedua di grup F ini untuk bisa lolos ke fase berikut atau di putaran ketiga, dan ini menjadi sejarah buat kita ketika kita melangkah sejauh itu untuk di kualifikasi menjelang Piala Dunia 2026. Kita berdoa bersama, berharap bahwa pemain-pemain kita akan oke, dan proses naturalisasi dari Tom, dari Ragnar ini berjalan dengan bagus, walaupun memang sangat mepet memang. Untuk mengebut 2 minggu itu tidak mudah. Ketika ada masa reses dari DPR RI,
dari tanggal 7 Februari yang lalu sampai nantinya pada 4 Maret. Semoga langsung dikebut pada tanggal 5 Maret. Sehingga ini pada sebelum tanggal 21 sudah rampung semua, termasuk proses untuk alih federasi, perpindahan status mereka dari KNPB ke Indonesia ini sudah rampung dan mereka bisa bermain pada tanggal 21. Ya, nama-nama mereka sudah dimasukin untuk bisa bertanding melawan Vietnam. Sampai di sini saya berbicara dengan bagaimana rasa gentar Vietnam untuk menghadapi Indonesia ketika mendengar bahwa Indonesia ketambahan amunisi sudah ada Jai dan nantinya akan menyusul Ragnar dan Tom. Di samping juga ada Nathan. Dengan Bung Ropan. Ciao.